Inilah Desa Jatiluwih, Tabanan, Bali. Hamparan sawah yang bertingkat tinggi rendah, air mengalir, serta panorama alam sejuk tenang merupakan gambaran utuh pelengkap keindahan desa tua ini. Hamparan padi di beberapa bagian sudah mulai menunjukkan warna kuning, pertanda padi-padi di sini sudah siap untuk dipanen. Ini adalah gambaran utuh Desa Pertanian Jatiluwih, salah satu desa pertanian yang sudah dikenal di Bali, baik di dalam negeri maupun pada peta wisata dunia. Mengapa pertanian di desa ini begitu terkenal? Tentu ada satu cara yang dijaga dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Ada sawah, tentu harus ada sistem pengairan yang harus mengalir secara terus-menerus ke area sawah. Dan sistem irigasi airlah yang menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sawah di Bali. Begitu menakjubkan penataan sistem irigasi tradisional yang dinamakan subak ini, sehingga mengundang banyak kalangan luar untuk mengetahui dan mempelajari sistem satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia ini. Begitu pentingnya keberadaan subak, sehingga Badan Lembaga Dunia UNESCO akhirnya mencatatkan sistem subak sebagai salah satu warisan dari Indonesia untuk dunia. Subak ditinjau dari pengertiannya merupakan sebuah organisasi pengairan yang bersifat agriculture, religius, dan ekonomi. Subak dikembangkan dengan dasar Trihitakarana yang dianut oleh pemeluk agama Hindu di Bali. Tri berarti tiga, Hitakarana berarti keseimbangan, Trihitakarana berarti tiga keseimbangan. Tiga keseimbangan itu adalah parahyangan atau ketuhanan, pawongan atau manusia, dan palemahan atau yang disebut dengan alam. Tiga unsur ini dipercaya oleh warga setempat sehingga mereka harus bekerja menjaga alam, menjaga tanah dan air. Karena masyarakat setempat sangat yakin kalau tanah dan air ini pemiliknya adalah Sang Hyang Widi. Menurut artinya, subak diambil dari bahasa Bali, sewa yang bermakna sealiran. Air dialirkan dalam sistem irigasi yang mengarah ke sawah-sawah para petani dari bagian atas mengalir ke bagian petak sawah yang lebih rendah.
Trihitakarana dalam sistem subak ini sangat dipatuhi warga Jatiluwih di Bali. Istri-istri ya, alat-alat misalnya pada jadi pasang karya anak perlu itu dari kayu ini. Yang ini kedua sakan titian lalu dan sebelum kembali gitu saya sudah kayu. Maning konventan balik nanti rasanya jadi pakaianan. Mereka benar-benar menerapkannya dengan sungguh-sungguh dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Misalnya tampak dari adanya pura kecil di setiap subak hingga sawah milik petani. Pura kecil ini bernama Ulun Umpelan. Kemudian di sawah masing-masing petani ada lagi pura-pura kecil lainnya. Dalam sistem subak, hubungan manusia dengan manusia lain diwujudkan dalam relasi antar petani. Nilai dasar bangsa Indonesia seperti gotong royong dan saling membantu menjadi pegangan mereka kemudian. Hubungan antar manusia dengan lingkungan atau alam pun terus mereka jaga. Setiap subak dan aktivitas pertanian haruslah bermanfaat bagi lingkungan serta mengolah lahan dengan tujuan yang baik. Sistem terasering dan pengairan subak juga memiliki dampak baik pada lingkungan. Subak juga bersinergi dengan kebutuhan masyarakat Bali yang rutin memberikan persembahan atau sesajen untuk keperluan upacara. Dalam sistem subak diatur agar ada penataan pagar alam sebagai penahan tanah agar jangan erosi. Dalam beberapa catatan, subak telah ada sejak abad ke-11. Hal ini tercatat juga dalam buku peninggalan Raja Kelungkung. Subak ini berdiri berdasarkan Purana Raja Kelungkung pada abad ke-11 atau pada tahun 1072 Masehi. Sistem subak dengan segala awik-awik atau aturan adat setempat membuat alam tertata apik dan pada ujungnya akan memberikan manfaat kembali kepada penduduk setempat. Sistem subak di Bali ini tentu memberikan kontribusi tersendiri melengkapi kekayaan pariwisata di Pulau Bali. Alam memiliki sifat yang sangat sederhana. Dia akan mengalirkan banyak manfaat jika manusia menghadapinya dengan penuh suka dan cinta.